Sabtu, tanggal 6 bulan April tahun 2024. Seluruh bangsa Indonesia atau gelar saya Opungji. Karena ini Opungji itu mengenai waktu zaman Indonesia kita dengan sekarang dengan diintegrasikan pemilu untuk sekarang Opungji itu. Bisa dijelaskan? Sebelum saya menjadi pegawai negeri, saya berada di Jakarta 1971, bertemu dengan Om Diki Rosensulu. Dia membangun rumah Bapak Maksul Mangkun di Cempaka Putih, proyek Taman Solo di Jakarta Pusat. Karyawan lebih kurang 5 tahun, 1975 pada Maksul Mangkun, Bu Miske bernama Natali. Tapi saya belum pernah bertemu lagi dengan dia karena memakan biaya kalau saya ke Jakarta. Pada tahun 1975 saya disuruh pulang oleh seorang orang tua, bukan manusia dan bukan setan. Saya harus pulang, kalau tidak pulang akan mati. Kembali pulang dari Jakarta ke Siantar. Setelah saya sampai di Siantar, abang saya menyodorkan agar saya bekerja di kantor di kota Padang Siantar 76. Memang saya masuk jadi pegawai harian di Siantar. 2001 saya telah pensiun dari pegawai negeri. Sekarang saya bekerja biasa-biasa saja, menciptakan minyak karo. Saya berjumpa dengan seorang orang tua Jalan Medan yang menyatakan bahwa nantinya Indonesia emas akan tercapai pada tahun 2025. Menurut penelitian para ahli, tahun 2045 Indonesia emas. Tetapi kalau menurut cerita orang tua yang saya kagumi ini, tahun 2025. Bisa dijelaskan Pung, orang tua yang dikagumi itu siapa? Orang tua yang dikagumi ini adalah seorang Tuan Syekh. Itu gelarnya. Nama saya juga ada Syekhnya. Berkenalan dengan dia pada tahun 1984, dia bilang, sama nama kita. Saya minta maaf Pak, Bapak kan gelar Bapak Tuan Syekh. Saya, nama saya. Dialah orangnya yang pernah terbang ke bulan. Dan menurut cerita Bapak itu, kau aja terbang, kalau nggak silap Apollo 11. Neil Armstrong, setelah Neil Armstrong sampai ke bulan, kembali turun ke dunia, dan di situ banyak pejabat, presiden, panglima, dan seluruh negara-negara ada di situ. Setelah Neil Armstrong kembali, dibuka, mana batu bulan? Diserahkan batu bulan. Mana foto bulan? Diserahkan. Buka rekaman. Dan setelah dibuka rekaman, suara azan. Jadi marah kepada Neil Armstrong. Dinyatakan bahwa Neil Armstrong pengkhianat. Presiden Kennedy menyatakan, Neil Armstrong, kau pengkhianat. Kau akan dipecat. Akhirnya dia dipecat dari pekerjaannya. Setelah dipecat dia, Tuan Sein datang menjumpai Kennedy. Menyatakan, Pak Kennedy, Neil Armstrong jangan dipecat. Yang sembahyang itu saya. Ah tidak, mana ada orang di bulan? Kata si Kennedy. Dan Bapak Tuan Sein itu menyatakan, kalau Pak Kennedy memecat dia dari pekerjaannya, akan kuminta kepada Tuhan, Pak Kennedy dipecat dari manusia. Itu pesan. Dan itu mungkin terjadi, ya, saya kurang tahu. Tapi itulah pembicaraan antara Bapak Tuan Syekh itu dengan Presiden Kennedy. Bapak Tuan Syekh juga menyatakan bahwa nantinya Indonesia paling kaya, paling senang, paling makmur, paling aman, paling tenang di dunia. Itu pesan pada saya. Pesannya tahun 1990. Dan nanti Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Akan terjadi. Kalau menurut keterangan ataupun perkataan Bapak Tuan Syekh itu, tahun 2025 ini semua akan terjadi. Tahun depan lah ya Pung. Tahun depan ya. Ya itu bakal terjadi. Dan mengenai pemilihan, Ya. saya pribadi melihat
tidak ada kecurangan di kota Pematang Siantar ini yang saya tahu, kecuali di daerah-daerah yang lain. Semuanya yang menang untuk presiden adalah Bapak Prabowo, Nomor urut 2. nomor 2 di seluruh kota Pematang Siantar. Tapi menurut data-data yang saya lihat, dia memang menang di seluruh Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih. Apa hubungannya Pak Prabowo dengan Pak Sumitro? Pak Sumitro itu bapaknya Pak Prabowo. Oh, iya, Bung. Bisa dijelaskan, Bung, gimana perjalanannya juga Opung bisa kenal dengan keluarga Pak Prabowo? Saya nggak kenal sama Pak Prabowo, Oh, nggak kenal sama Pak Sumitro. kenal sama orang tua. Cuman saya bekerja sama Bapak Maksul Mangkun, Semangkun. anggota dari Pak Sumitro, Sumitro. asisten 2 di Jakarta. Iya, iya, iya. Nah, jadi Pak Maksul Mangkun istrinya Ibu Meske, anaknya Natali. Saya bekerja di sana semenjak tahun 1975 dan kembali pulang dari sana ke Sumatera, ke Siantar. Apakah beliau masih mengenal saya? Saya kurang tahu. Saya dikira pencuri itu orang Manado itu. Disuruh saya untuk menjaga rumahnya Bapak Maksul Mangkun. Ibu itu Ibu Meske. Dan saya diangkat jadi pegawai setelah Bapak Siotang. Jadi menjadi wali kota Pematang Siantar. Banyak yang masih ceritakan sebetulnya mengenai keadaan pemilu ini. Jadi banyak orang yang keberatan, yang 01, 03, 04. Sebetulnya itu tidak perlu. Yang penting sudah sah. 02, ya udah. Tapi Bung, ini mengenai kecurangan-kecurangan, katanya banyak kecurangan-kecurangan dari 02 mengenai bansos. Sekarang begini, Ah, mengenai gimana itu, bansos, Bung? itu sudah sesuai dengan undang-undang bahwa keluarga ataupun orang yang kurang mampu, yang miskin harus dibantu, diberikan bantuan sosial, baik berupa beras, baik berupa uang, itu. Tapi Bung, gini Bung, masyarakat meyakinkan kenapa bansos dibagikan pada saat pemilu, sementara dari 02 anaknya Bapak Presiden Jokowi kita mencalonkan jadi wakil presiden, di situ dia membagi bansos supaya mengambil suara-suara katanya dia, Bung. Gimana tanggapan Bung itu, Bung? Sebetulnya bansos ini sejak tahun 2022, Iya. 2020 sudah dibagi kepada rakyat. Benar. Nah, mungkin sekali sebulan ada bantuan sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Diberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu lah. Jadi ketika hendak pemilu ya dibagi lagi lebih bagus, lebih banyak. Ya, jadi orang beranggapan bahwa itu curang. Bukan curang, tidak ada kecurangan. Cuman pesan dari saya, kalau ada yang curang itu dipanggil siapa saksinya, karena ada saksi. Setiap pemilihan, baik presiden, baik wakil presiden, baik siapa saja, ada saksi. Saksinya panggil. Bagaimana ini? Biar ketahuan yang curang atau yang benar. Pokoknya di kota Pematang Siantar tidak ada kecurangan. Menurut yang saya tahu. Kalau saya juga ikut melihat, meninjau daripada TPS-TPS yang ada. Bakal dilantik kalau memang jadi presiden kita Pak Prabowo, gimana Bung ke depannya? Memang betul Indonesia emas itu akan terwujud? Bagus. Itulah yang saya harapkan. Iya. Menurut perintah ataupun penjelasan daripada Bapak Khalifah dulu, nantinya Indonesia paling makmur di dunia. Keamanannya, ketertibannya, kekayaannya, kemakmuran, seluruhnya Indonesia. Bukan di Asia Tenggara, di seluruh dunia. Nah, jadi saya berharap agar 01, 03 berikan keamanan, ketenangan, ya permohonan pada Tuhan agar yang menjalankan pemerintahan Indonesia ini berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itulah. Jadi kalau menurut Opung sendiri, Pak Prabowo ini memang pantas lah ya jadi untuk presiden menuju Indonesia emas seperti janjinya. Padahal banyak yang tidak mau, apalagi IKN yang di Kalimantan banyak yang tidak setuju bahwasannya mau pindah ke sana ibu kota kan. Itu gimana tanggapannya, Bu? IKN itu baik. Memang itulah yang paling baik, yang paling benar. Bahwa IKN akan diadakan di Kalimantan. Apa kepanjangan IKN? Ibu kota Nusantara. Karena
dulu di Jakarta waktu Batavia namanya. Oh iya. Jadi penduduknya udah banyak, Udah padat, lebih 10 juta. Ya. Jadi letaknya begitu simpang siur. Jadi kalau di IKN di Kalimantan udah ditata dengan baik. Penduduk berkeinginan untuk mengadakan sesuatu pun itu udah di tengah-tengah dia. Baik Indonesia Barat, Indonesia Timur, Sumatera ke sana, orang Papua ke sana, dari barat sampai ke timur. Dulu memang itu nyanyian saya. Gimana Dari ya? barat sampai ke timur, Indonesia Raya. Itu akan tercapai di bawah pimpinan pemerintahan Presiden Prabowo. Sekarang Joko Widodo kan, Iya. nanti bulan 10 pelantikan. Oke. Lantiklah dia dengan baik. Akan berhasil. Semua nantinya akan berjalan baik. Itulah kalau saran dari saya, selaku warga masyarakat dari Kota Pematang Siantar. Banyak yang sekarang lagi digugat MK masalah ini. Gimana itu kalau Opung lihat dari televisi itu? Bagus. Memang kalau kita pikir-pikir, gugat-menggugat itu Hal yang wajar. itu boleh. Tetapi dan semuanya gugat menggugat itu akan sirna di tengah jalan, dan nanti yang menjadi presiden adalah Bapak Prabowo. Boleh diadakan gugat menggugat di MK di mana saja, tapi nantinya yang menjadi presiden adalah Bapak Jenderal Prabowo. Sekarang masih Bapak Joko Widodo ya. Banyak orang yang benci, tapi dia kan menyatakan membuat yang baik. Banyak ahli, ada ahli filsafat. Banyak itu, ada yang ngomong saja, pintar ngomong. Bukti mana? Yang penting bukti bagaimana untuk memperbaiki masyarakat Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau, lain lagi suku, lain lagi adat, bisa disatukan oleh Presiden Joko Widodo. Itu yang akan dilanjutkan dengan Pak Akan dilanjutkan semuanya untuk kebaikan masyarakat, bukan pribadi, bukan kepentingan, bukan kehendak, tapi itulah yang akan terjadi. Yang baik akan terjadi dengan pemberkatan Tuhan Yang Maha Kuasa. Apa harapan Opung yang terbesar? Harapan saya berjalan baik dan pelantikannya semua aman, tentram, seluruh bangsa Biarpun tidak yang memilih Pak Prabowo pun akan dirangkulnya ya. akan dirangkulnya dengan baik. Memang itu pesannya, Pesan. Gimana pesan? disatukan, Disatukan ya. disatukan semua. Tidak ada unsur dendam ya. Gak ada unsur dendam, baik-baikan semua. Dari 01 dan 03 ya akan dirangkul semua ya. 03 akan bersatu semua nanti Untuk menuju Indonesia Mas. untuk menuju Indonesia emas. Akan terjadi itu setahun lagi. Setahun lagi. Ingat itu, Opung Jitu. Gitu. Bukan main-main itu. Banyak opung-opung mungkin yang lain, tapi itu pesan dari Opung Jitu. Tahun Ya. 2025 Indonesia emas akan terwujud. Akan terwujud. Itu pesan daripada Bapak Khalifah. Jadi begini, yang saya ucapkan ini adalah pesan. Iya. Memang banyak orang mungkin tidak terima dalam hatinya. Iya. Mana mungkin katanya. Betul, pasti Bu. Tapi itu kan pesan daripada yang terdahulu. Artinya orang-orang yang sakti, yang ucapannya benar, yang dikatakannya benar. Manusia ini hidup kan dengan angka abjad 26. Iya, benar. Tapi bisa berkata-kata di seluruh dunia, lain bahasa Jawa, lain bahasa Karo, lain bahasa Toba, lain bahasa Melayu, lain bahasa Sunda, lain bahasa Inggris, lain bahasa Belanda. Semuanya tulisannya juga lain. Iya. Tapi dengan angka 10 titik, kecuali binatang. Kalau binatang cuma 4-5 angka dia tahu. Aum, U, 3. Imbo berapa? Hanya manusia 26. Iya. Kalimat, angka Bisa yang dikuasai. bisa bersatu di seluruh dunia. Dulu bahasa satu semua, pecah. Semenjak Menara Babylonnya dibuat. Jadi kita harus sering berdoa, yakin pada Tuhan. 01, 02, 03 akan bersatu. Bhinneka Tunggal Ika.